Shalom, saudara kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana tanggapan kita jika kita diajak untuk bergembira? Bergembira di saat yang menyenangkan tentu bukanlah suatu hal yang sulit. Sebab gembira adalah ekspresi hati yang senang. Tapi apa jadinya jika bergembira itu di saat bergumul, saat ada sakit yang dialami, rasa takut karena sesuatu, kehilangan sosok yang dikasihi, kesulitan ekonomi, ataupun juga bentuk tekanan fisik dan batin lainnya. Orang sulit untuk bergembira. Bergembira saat susah, terasa bukan seperti ajakan, tetapi seperti ejekan. Namun mari seriusi ajakan Petrus ini. Jemaat Kristen di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia mengalami siksaan karena mempertahankan iman di tengah pemerintahan Kaisar Nero yang kejam. Mereka yang menolak menyembah Kaisar berarti siap untuk dihukum. Orang Kristen mengalami begitu banyak penderitaan penolakan. Mereka dijadikan kambing hitam untuk memicu eksekusi yang brutal. Dibakar hidup-hidup, disalib, dicabik oleh binatang buas dalam suatu pertunjukan yang tidak manusiawi. Namun dalam keadaan inilah terjadi suatu pertumbuhan iman yang sejati. Bagaikan benih yang bertumbuh di celah batu kerikil, demikian iman bertumbuh dalam tekanan dan penderitaan. Meski menderita, Petrus mengajak untuk percaya kepada Tuhan. Hiduplah dalam pengharapan sekalipun tidak melihat. Karena pengharapan di dalam Tuhan memberi kekuatan bukan hanya untuk bertahan dalam penderitaan, tapi untuk mengalahkannya. Maka, jika saat ini kita sedang mengalami penderitaan dan pergumulan, tetaplah percaya. Ingat bahwa semua itu hanya sementara. Tapi keselamatan yang dari Tuhan itu kekal adanya. Itulah yang memperteguh iman kita, bahwa iman kepada Tuhan akan menghantar kita menerima hal yang kekal, yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar oleh waktu, tapi juga yang tidak akan layu. Meski aniaya dapat mengambil tubuh kita, tapi itu tidak dapat merenggut keselamatan kekal yang Tuhan beri bagi kita. Maka berbahagialah dalam pemeliharaan Allah di masa suka tapi juga di masa sukar, bahwa Allah sedang bekerja. Apa yang engkau alami adalah ujian iman, bahwa semua pencobaan ini adalah sarana pemurnian iman, sehingga nanti nampaklah mana kualitas iman yang sejati dan mana yang hanya sekedar lip service. Iman yang bukan sekedar berkata percaya, tapi iman yang mempercayakan penuh hidup dan matinya kepada Allah. Horatio Spafford, seorang pengacara di Chicago, mengalami kisah yang amat menyedihkan. Tahun 1870, ia kehilangan putranya yang sakit. 1871, ia kehilangan sebagian besar kekayaannya dalam kebakaran hebat di Chicago. Tahun 1873, ia kehilangan keempat putrinya dalam kecelakaan kapal yang tenggelam di Samudra Atlantik. Namun dalam kesedihan, ia tetap beriman teguh kepada Tuhan. Maka ia menulis sebuah lirik lagu yang berjudul It Is Well With My Soul, atau yang kita kenal dalam NKB 195, kendati hidupku tentram dan senang. Oleh karenanya, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah yang tidak melihat tapi tetap mengasihinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.